ketika manusia itu punya harapan, kan kita bilang tadi harapan itu udah bagus ya. Tapi masalahnya harapan Anda itu Anda letakkan di sisi Allah apa enggak? Kira-kira Allah tuh ridho nggak dengan cita-cita kita? Oh, itu ukurannya tadi ya? Ukurannya gitu. Contohnya misal gini, orang pengen kaya raya. Iya. Ya, kira-kira Allah ridho nggak ente kaya raya itu, kira-kira ridho apa enggak gitu? Ya kan kalau kaya raya saya bisa sedekah, saya bisa zakat, saya bisa wakaf misalnya. Oke. Kalau bab itu, kalau bab zakat itu hanya untuk mereka yang kaya raya memang. Tapi Anda bisa kok sedekah, infak, bahkan wakaf di kondisi Anda belum kaya raya bisa kok. Iya, bisa. Bahkan zakat pun kalau Anda punya nyampe nisab. ya yang ini mungkin kalau nisab nyampe nisab kan orang kaya. Oh iya. Tapi kalau ada Idul Fitri itu kan Idul Fitrah. Anda tidak perlu kaya raya. Anda punya sisa beras, Anda bisa membayar zakat itu. Artinya keinginan kaya raya itu boleh-boleh saja. Cuma ada sisi yang kira-kira Allah ridho apa enggak? Iya. Karena kalau kita nggak siap dengan ilmu kekayaan, nggak siap dengan ilmu maliyah, harta, justru harta itu yang membuat manusia jadi belangsak dengan kekayaannya. Cukup terkenal kisah Korun dalam kisah-kisah dalam Al-Quran disebutkan. Kita lanjutin di bab iblis dalam ini dalam kehidupan sirah nabawiyah. Karena iblis itu ada dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Iya, sepanjang masa itu. Sepanjang masa. Berending dia akan masuk neraka. Iya. Dan dia tuh punya cita-cita. Iblis punya cita-cita? Punya cita-cita. Apa itu? Cita-citanya, tapi cita-citanya dia itu tidak digantungkan kepada Allah. Artinya tidak berharap kepada Allah. Karena cita-citanya adalah cita-cita yang buruk. Yaitu ingin membuat seluruh manusia, kalau bisa seluruhnya itu masuk neraka. Ada saja orang punya cita-cita gitu. Iya. Dia sangat menginginkan semua cucu Adam itu semuanya masuk neraka. Dan itu mustahil. Ya, mustahil. Jadi dia tuh telah punya cita-cita yang mustahil. Punya cita-citanya udah bagus nih, Tat. Ya. Cuman cita-cita yang mustahil ya angus saja. Punya cita-cita udah bagus dalam versi kalau diletakkan di sisi Allah. Sehingga dia punya cita-cita yang tidak diletakkan di sisi Allah sudah buruk. Dan harapan dalam cita-citanya saja keburukan. Lengkap ya, lambang keburukan. Dan itu kemustahilan. Karena mustahil anak cucu Adam semuanya masuk neraka itu mustahil. Sehingga iblis itu makhluk yang tablis. Tablis itu semacam berputus asa. Dia konsisten dalam putus asa. Emang makhluknya neko-neko aja tadi emang. Makanya itu jadi gambaran ya buat kita bahwa ketika manusia itu punya harapan, kan kita bilang tadi harapan itu udah bagus ya. Tapi masalahnya harapan Anda itu Anda letakkan di sisi Allah apa enggak? Kira-kira Allah tuh ridho nggak dengan cita-cita kita? Oh, itu ukurannya tadi ya? Ukurannya gitu. Contohnya misal gini, orang pengen kaya raya. Iya. Ya, kira-kira Allah ridho nggak ente kaya raya itu, kira-kira ridho apa enggak gitu? Ya kan kalau kaya raya saya bisa sedekah, saya bisa zakat, saya bisa wakaf misalnya. Oke. Kalau bab itu, kalau bab zakat itu hanya untuk mereka yang kaya raya memang. Tapi Anda bisa kok sedekah, infak, bahkan wakaf di kondisi Anda belum kaya raya bisa kok. Iya, bisa. Bahkan zakat pun kalau Anda punya nyampe nisab. Ya yang ini mungkin kalau nisab nyampe nisab kan orang kaya. Oh iya. Tapi kalau ada Idul Fitri itu kan Idul Fitrah. Anda tidak perlu kaya raya. Anda punya sisa beras, Anda bisa membayar zakat itu. Artinya keinginan kaya raya itu boleh-boleh saja. Cuma ada sisi yang kira-kira Allah ridho apa enggak? Iya. Karena kalau kita nggak siap dengan ilmu kekayaan, nggak siap dengan ilmu maliyah, harta, justru harta itu yang membuat manusia jadi belangsak dengan kekayaannya. Cukup terkenal kisah Korun dalam kisah-kisah dalam Al-Quran disebutkan. Artinya bahwa iblis itu makhluk yang punya angan-angan, keburukan. Angan-angannya adalah keburukan, sesuatu yang mustahil, bahkan dibenci Allah, dan itu jelas tidak akan terjadi. Jadi dia dari awal udah putus asa.
Berarti saya konsisten. Nah, maka kan akhirnya keadaan bumi itu jadi rusak tadi. Gara-gara keinginan makhluk iblis itu tadi. ya. Jadi bumi itu jadi rusak gitu. Nah, kerusakan ini tuh maka Allah hadirkan para nabi untuk memperbaikinya. Nah, di dalam sirah nabawiyah kehidupan Rasulullah, Rasul itu mengalami kegelisahan dengan kerusakan yang ada. Beliau gelisah, beliau tidak nyaman. Iya, nggak ridho ya dengan kerusakan jelas. yang beliau lihat. Betul, dan beliau kan lahir di Mekah. Di mana di Mekah itu sudah ada yang namanya Ka'bah. Ya, Baitullah. Baitullah, orang-orang kafir nyebutnya juga Baitullah, berarti kan orang kafir kenal Allah. Juga ada haji umroh tuh ada. Iya. Tapi haji umroh dilakukan untuk ujub. Oh iya. Untuk kebanggaan. Si Anu tadi deh, makhluk iblis tadi deh. Nah, iblis kan dulu juga ibadah untuk ujub, untuk membanggakan diri. Nah, itu membuat Rasul tuh gelisah gitu. Beliau merasa bahwa nggak seharusnya seperti ini loh. Ibadah malah digunakan untuk kebanggaan. Bahkan membanggakan itu dengan membawa simbol berhala-berhala mereka. Jadi mereka itu kalau umroh tuh atau haji gitu, pas tawaf misalkan, itu sambil ngangkat-ngangkat berhala mereka, patung gitu ya. patung-patung mereka itu, patung-patung yang bisa diangkat gitu. Dan saling membanggakan dari kelompok mana orang-orang itu. Waduh. Jadi Kacau itu ya. sekacau itu, sehingga peran iblis sepanjang peradaban manusia itu tujuannya malah justru untuk membuat manusia ingin melakukan perbaikan. Kan ada yang rusak saja. Yang rusak. Justru dari orang-orang yang melihat kerusakan gak ridho tadi itu, justru dia memotivasi untuk melakukan kebaikan itu. Jadi dia pengen memperbaiki. Oke. Mau namanya memperbaikan perlu ilmu. Iya. Ada orang yang juga nggak ridho dengan kerusakan, tapi karena nggak berilmu, akhirnya cuma marah-marah aja bisanya. Akhirnya, mohon maaf, sibuknya mencela, bahkan sibuknya merendahkan orang lain. Karena ketidakridhoan dia sebenarnya sudah bagus sebenarnya nggak ridho pada kerusakan, tapi karena tanpa ilmu akhirnya hanya bisa marah-marah. Nah, kalau akhirnya marah-marah ini dibisiki sama iblis agar bisa merasa lebih baik dari orang lain. Wah, ya, masuk jebakan lagi tadi. Masuk jebakan iblis lagi. Makanya kunci utamanya ada di ilmu. Ada di deretan tulisan-tulisan para ulama ini. Oke. Akhirnya orang tuh, saya pengen memperbaiki. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah perbaiki ilmu. Kuatkan ilmu. Kalau di tema tema pendidikan lah. Gitu. Sehingga merenungi kerusakan yang ada gara-gara iblis tuh, dan kita jadi tahu triknya iblis itu apa aja, lalu kita perbaiki kerusakan itu. Oke. Berarti seolah dari ilmu itu kita udah ngelihat kerusakan dan nggak ridho ini. Ya. Tapi caranya gimana gitu ya? Ya, kalau dalam sirah nabawiyah, kan ayat pertama yang Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ singkatnya ada perintah membaca, nanti ada Allah mengajar dengan pena, dan Allah mengajarkan apa saja yang belum diketahui manusia. Berarti kan tema pendidikan ini. Jadi membaca, pena itu menulis, kemudian mengajar. Ketika Rasul menerima hal tersebut, yang beliau lakukan adalah singkatnya beliau kan mendatangi istrinya nanti, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau mendidik istri beliau dan nanti putri-putri beliau, termasuk anak-anak yang ada di rumah beliau. Singkatnya, berarti perbaikan itu bisa dimulai dari rumah tangga. Oke. Dan itu nanti berhubungan dengan cita-cita iblis agar rumah tangga itu bercerai-berai. Jadi kita bersaing kan? Iya, secara nggak langsung tadi ya. Iblis itu punya anak buah para setan tuh. Yang kalau para setan laporan saya sudah membuat manusia tidak sholat, katakanlah gitu. Itu iblis ya menganggap itu sebuah prestasi setan yang biasa. Tapi kalau ada setan datang melaporkan, bos ini saya sudah menceraikan suami istri, si fulan dan fulana sudah saya buat bercerai. Itu iblis akan membanggakan setan tadi itu, akan diangkat dan diletakkan di singgasananya. Ibaratnya dia bilang, inilah anak buah terbaik saya gitu. Jadi iblis itu punya target yaitu mencerai-beraikan suami istri. Sementara dalam konsep perbaikan, justru perbaikan dimulai dari rumah tangga.
Berarti lengkap juga tadi ya, maksudnya dari semua sisi itu memang diserang sama iblis, mulai dari tadi tema ibadah, ketika seseorang tuh sebenarnya udah taat tapi ibadahnya hanya untuk membanggakan dirinya tadi. Haji jahiliyah tadi kan juga jadi contoh yang nyata tadi ya. Betul. Fenomenanya. Ya, makanya kemudian kalau kita kaitkan lagi dalam surat Al-Fatihah sebagai bekal hidayah, sebagai bacaan Al-Quran kita, maka Allah sampai mengatakan, wahai ini bahasanya orang-orang yang beriman nih, ajarkan sholat di rumahmu dan ajarkan dengan sangat sabar. Wastobir. Jadi Allah mengatakan bersabar yang berulang kali. Kenapa? Karena untuk mengalahkan iblis itu perlu tahapan, perlu kesabaran yang luar biasa, dan tetap husnudzon kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan perlindungan sehingga bahkan iblis pun tidak bisa mengganggu manusia yang punya kategori mukhlasin. Mukhlasin itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah jadi orang ikhlas. Itu namanya mukhlasin. Itu iblis nggak bisa ganggu. Ya, dipilih. Ya tentu diantaranya para nabi ya. Contoh misalnya Nabi Ayub misalkan yang diuji oleh Allah dengan sakit yang berupa gatal yang bertahun-tahun. Itu kan berawal dari hasadnya iblis. Iblis yang mengatakan kepada Allah, itu Ayub kayak gitu tuh karena punya kekayaan, hartanya melimpah. Memang Ayub awalnya kaya raya. Kemudian Allah menyampaikan bahwa ketahuilah bahwa itu tuh bukan karena fasilitas, karena memang Nabi Ayub tuh dipilih oleh Allah jadi orang ikhlas. Nah, untuk membuktikan itu, Allah mengizinkan iblis untuk mengambil alih Nabi Ayub, kecuali hati dan lisannya. Singkatnya, iblis buat kekayaannya itu habis, bahkan anak-anaknya nanti mati. Iblis melihat ternyata Ayub kok tetap biasa aja, dan artian tetap sabar. Maka akhirnya iblis minta izin pada Allah untuk disebutkan tuh dia meniupkan sesuatu di bagian hidungnya Nabi Ayub di saat Nabi Ayub sedang bersujud. Nah, kalau bahasa kita sekarang virus lah. Nah, virus itu yang nanti menggerogoti badannya Nabi Ayub. Sampai akhirnya jadi gatal-gatal yang bertahun-tahun itu. Dan Nabi Ayub tetap dalam kondisi menghambakan diri kepada Allah. Nah, orang kayak gitu tuh nggak bisa digoda iblis. Itu gimana? Ada cara untuk meraih itu atau memang itu pure dari setahu Allah? Saya itu memang hak prerogatifnya Allah. Karena memang itu pilihan dari Allah. Tapi kita bisa mengupayakan untuk jadi mukhlasin itu, mukhlasin itu pilihan Allah. Tapi kita bisa mengupayakan diri untuk menjadi mukhlisin. Beda. Ya, kalau mukhlisin itu orang yang berupaya ikhlas. Jadi melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Allah. Hanya Allah saja. Itu kita upayakan jadi orang yang ikhlas, mukhlisin. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat kita menjadi mukhlasin. Bukan hal yang tidak mungkin gitu. Jadi pelajarilah kehidupan para nabi agar tahu bagaimana interaksi mereka melawan tipu dayanya syaitan, melawan tipu dayanya iblis, dan bagaimana Allah melindungi mereka. Dan insya Allah Allah jadikan kita yang mengikuti kehidupan para nabi ini, mempelajarinya. Semoga Allah lindungi kita dari godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab.